Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, lama banget nih nggak bikin konten. Gimana guys, kabar kalian sehat-sehat? Yang puasa gimana? Udah pada bolong? Apa puasanya masih aman-aman aja? Oke, jadi tanpa basa-basi, di sini gue bakal bahas kenapa hasil desain kalian itu burik, terus pecah-pecah kayak bibir yang lagi sariawan dan apa ya? Iya intinya nggak kurang SD lah. Itu ada kemungkinan ketika kalian bikin desainnya itu base-nya itu atau basicnya itu bukan vektor ya, melainkan kayak bitmap atau pixel gitu. Nah, jadi makanya pas kalian save itu hasilnya nggak jernih gitu loh. Nah, contoh, mungkin kita ambil contohnya dari logo ini. Kenapa logo ini? Jadi, logo ini tuh dia kan basisnya kan nih vektor ya. Kan ini gue pakai aplikasi apa vektor INK ya, yang basisnya itu vektor. Jadi kalau apa sih perbedaannya vektor sama bitmap atau pixel? Jadi kalau yang base-nya atau yang basicnya itu vektor, dia si desain itu bisa dibentuk-bentuk apa bentuknya itu bisa kita utak-atik sesuka hati kita gitu loh. Contoh kayak gini, nah ini kan kayak gini bisa kita gini, ya kan? Atau bisa kita pilih yang lainnya apa tuh bagian yang lainnya. Atau bisa juga, nah ini kita pilih yang pet point tool. Nah di sini kita kan ada titik-titik poinnya. Jadi si titik-titik poinnya itu bisa kita ubah-ubah kayak gini itu. Nah, oke. Set. Nah, kayak gitu. Tuh kita back. Kejauhan. Oke, ini kita back. Kita ketengahin lagi. Nah, bedanya kalau yang apa? Yang kayak pixel atau bitmap mungkin masih banyak yang ngedesain logo atau lainnya itu dari Pixel Lab kalau di HP ya. Kalau di HP. Nah, jadi nanti kalau yang itu dia bakal kayak gini hasilnya. Ini. Nah, tuh. Jadi kalau kita klik juga si logonya itu dia langsung ukurannya itu satu artboard atau sesuai layar kalian. Contoh kalian pakai apa ngedesainnya itu di 700 kali 700 gitu ya. Atau 1080. Nah, jadi dia langsung satu kotak itu. Nah, beda kalau yang ini. Kalau yang ini kan tuh bisa dipilih satu-satu. Nah, dan ini kalau di zoom juga kan tuh nggak pecah. Beda kalau di Pixel Lab. Kalau Pixel Lab kalau kalian zoom itu dia pasti bakal pecah-pecah lah walaupun sebelum di save ya. Pasti bakal apa kayak burik gitu loh. Nah, itulah bedanya apa file yang file apa yang base itu atau basic itu vektor sama bitmap atau pixel. Nah, oke. Kalau kalian apa ya? Kalau kalian nge-explore banyak aplikasi desain yang ada di Android itu ada beberapa sih yang base-nya itu vektor. Ini yang setahu gue aja, yang setahu gue itu ada yang pertama itu yang aplikasi yang gue pakai ini yaitu Vectorica satu. Terus yang kedua itu dia ada Infinite Design. Yang ketiga itu Ibispen. Udah sih, cuman itu aja. Cuman tiga itu aja yang gue tahu itu. Setahu gue itu yang apa, yang base-nya itu dia vektor gitu loh, ngedesainnya.
Contoh apa ya? Contoh format file yang biasanya dipakai buat nge-save apa vektor ya. Contohnya itu dia kayak ada SVG 1, kedua IPS, ketiga itu dia ada AI atau AI ya biasanya. Nah, itu dia kalau AI atau AI itu dia biasanya itu format file khusus dari Adobe Illustrator. Terus yang keempat dia ada yang namanya CDR atau CDR. Nah, itu dia juga khusus tuh kalau nggak salah format filenya. Itu khusus untuk Corel Draw. Nah, apalagi ya? Oke, kita buat perbandingan ya. Kita buat perbandingan itu kita contohnya apa ya? Oh ya, kita buka untuk contohnya kita ini aja kita swipe ke mana ya? Ke Photopea kali. Nah, buat yang belum tahu Photopea itu apa, jadi Photopea atau Photopea ini tuh ibaratnya itu dia Photoshopnya Android yang gratis. Ya sebenarnya bukan cuma di Android sih, di PC atau laptop juga bisa, nggak cuma di Android. Dan yang ya dia ya apa gimana ya gue bilangnya, ya hampir kayak Photoshop lah kegunaannya. Jadi dia buat ngedit kayak poster atau foto gitu juga bisa, bikin banner bisa, bikin logo juga bisa di Photopea ini. Nah, jadi di sini kita berkas di pojok kiri atas, kita pilih buka, kita masukin file yang udah kita save tadi ya dari Factory NK. Filenya oke nih, ke new SVG. Nah, oke. White ini backgroundnya kita look dulu ya, biar nggak nyangkut. Kita zoom. Nah, habis itu kalian pilih ini, pet ya, pet yang ini, set. Nah, untuk pet yang ini juga tuh dia ada itunya, guys. Ada titik-titiknya, titik-titik pointing kayak tadi tuh, yang gak difaktorin kak. Cuman jujur, kalau di sini tuh gue kalau di Photopea ini gue biasa pakainya itu cuma buat kayak mockup sama ngeblending kayak apa ya, coloring warna gitu loh, kayak gradient atau apalah, pokoknya itu. Untuk logo gue jarang pakai Photopea karena di sini kan gue ngebahasnya kita seputar Android atau HP ya. Set, oke. Tuh. Oke, ada pet-petnya begitu. Set, nice. Nah, coba kalau kita masukin yang hasil, misal hasil dari Pixel Lab ya. Hasil yang dari Pixel Lab kita buka dan letakkan pilihnya. Kita pilih yang ini, PNG. Oke, kita oke, sini ada kan filenya tuh. Kita oke, hilangin dulu itu. Wait, kita naikin ke sini biar dia kelihatan. Kita buka. Nah, dia ini kalau kita klik itu tuh beda, guys. Tuh basicnya tuh dia bukan pet loh di sininya. Kalau ini kan tuh kalau dari ya, kalau apa? Yang dari Factorian itu dia kalau Factor itu dia pet namanya ya. Nah, sedangkan kalau yang misalkan dari Pixlab itu dia langsung kayak nama filenya gitu. Kayak tadi kan contohnya aku kasih nama Kanyu. Nah, biasanya kan kalau di Pixel Lab kan dia kayak angka-angka gitu 2266 berapa gitu kan. Nah, di sini kalau kita pilih ini juga pet tuh dia nggak ada.
Nggak ada patchnya sama sekali tuh. Nggak bisa di apa? Nggak bisa diubah. Nggak bisa diutak-atik. Bisanya, mungkin bisanya itu kita ini kan new. Kalau misalkan habis apa ngedesain di Pixel Lab itu apa ya? Biasanya sih namanya itu kita di apa vector size apa apa. Ya pokoknya dia itu ngerubah dari foto lah. Dari foto jadi vektor gitu loh. Di sini ada dah kalau nggak salah gue ya. Cuman gue lupa guys namanya itu. Caranya itu gimana ya? Ini ubah kan. Oh iya gue lupa. Ya, oh ini masker to vector. Oke. Oh ini raster side. Bukan. Kalau raster side itu dia jadi foto. Tuh dia malah ngilang kan. Oke raster side jadi hilang. Kita balik lagi urutan lapisan. Hilang semua guys. Biasa ngelag. Ngelag guys. Ya pokoknya kalau mau di apa di factory diubah ke vektor itu dia harus ada backgroundnya ya. Kalau transparan kayak PNG gitu nggak ada backgroundnya dia nggak bisa. Kita mau tes lama ngebug guys. Kita reload dulu, reload skin nggak bisa jadi apa nggak bisa zoom out. Kita buka, kita pilih lagi yang tadi. Bla bla something is changing offset code bla 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 bla. Nggak tahu deh itu apa. Ups. Nah, kalau kalian mau di sini tuh kita bisa naikin DPI ya. Kalian pilih gambar, ukuran gambar. Nah, habis itu DPI-nya bisa kalian ubah bebas mau 300 atau 500 bisa. Contoh 500, habis itu kalian terapin. Nah, jadi kalau kalian ubah DPI-nya itu si ukuran panjang dan lebarnya itu dia otomatis bakal ganti ya atau bakal rubah menyesuaikan DPI-nya. Oke? Sini kita terapkan aja. Oke, to big texture bla 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 bla. Kita buka berkas, habis itu kita pilih yang ekspor sebagainya. Kita pilih yang JPEG, oke? Habis itu kita save. Nah, di sini tuh ada previewnya ya. Ada previewnya. Untuk attach metadatanya bebas. Mau kalian centang atau enggak juga nggak jadi masalah sih menurut gua. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini attach metadatanya itu buat apa ya. Kalau gue sih biasanya nggak gue centang sama sekali. Soalnya kenapa? Soalnya kadang kalau gue pas lagi nge-mock up, terus gue mau nge-save hasil mock up-nya itu dan gue centang si attach metadatanya, kadang itu nggak bisa di-save gitu guys. Jadi mau nggak mau ya nggak gue centang. Nggak mungkin kan ngebug lagi. Oke, ini kita save ya. Oke, kita download lagi. Habis itu kita bandingin sama yang 72 dpi ya. Kita DP-nya kita ganti lagi ke bawaan.
72, terapkan sama kayak tadi. Oke, di sini kita bisa cek yang, nah untuk file size-nya itu juga beda ya. Yang 72 dpi itu dia filenya itu cuma 27,14 KB. Sedangkan yang 500 tadi itu filenya itu 407,08 KB. Kita mulai cek dari yang 72 dpi. Oke, ini yang 72. Oke, ini yang 72 ya. Ini yang 72. Ini yang 500 dpi. Kita cek. Bedanya lumayan kerasa ya. Walaupun belum kita zoom. Pas kita zoom, tuh. Pixelnya dia agak kurang kan. Nah, itu dia mungkin penyebab kenapa hasil desain dari Android atau ya Pixel Lab atau aplikasi apapun yang kurang jernih atau kayak tadi yang gue bilang burik, pecah-pecah kayak bibir lagi sariawan, ya itulah penyebabnya. Semoga konten ini bermanfaat. See you guys to the next content. Bye bye.